semuanya. Halo kamu, adik-adik yang belajar di rumah aja. Selamat datang di video pembelajaran aku. Yuk, kita sama-sama belajar. Tetap semangat dan salam sehat. Nah, kita masih mempelajari materi yang sama ya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Jadi di video kali ini kita akan membahas submateri yang ketiga, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linier satu variabel, kita akan membahas dulu ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Ketidaksamaan itu kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Contohnya, 2 kurang dari 5. Kemudian pertidaksamaan itu kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Contohnya, X tambah 5 kurang dari 7. Baik, selanjutnya kita harus paham sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Sifat-sifat dasar ini itu akan selalu kita gunakan atau kita aplikasikan dalam pembahasan-pembahasan soal pertidaksamaan. Jadi kamu harus betul-betul paham sifat-sifat dasar ini. Yang pertama adalah ketika ada sebuah pertidaksamaan, kemudian ditambah atau kita kurangi dengan bilangan real, maka ketidaksamaannya tetap. Misalkan 2 kurang dari 5. Kalau misalnya kita tambah dengan 1, 2 tambah 1 kurang dari 5 tambah 1. Jadi ketidaksamaannya masih tetap ya. Artinya 3 kurang dari 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian, kalau kita kali dan kita bagi dengan bilangan real positif, ingat, bilangan real positif, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Misalkan, 2 kurang dari 5. Kita kali dengan 3. Maka hasilnya adalah 6 kurang dari 15. Nah, itu dia ya, tetap tanda ketidaksamaannya, karena tetap bernilai benar. Kemudian, yang ketiga, jika dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Ini perlu kamu ingat yang ketiga ini. Jika dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Seperti yang tadi, 2 kurang dari 5. Misalkan kita kali dengan negatif 1, maka negatif 2 kurang dari negatif 5. Itu salah. Tandanya harus kamu balik. Negatif 2 lebih dari negatif 5. Barulah pernyataan yang benar. Bisa ya? Jadi kalau misalkan kamu kali atau kamu bagi sebuah pertidaksamaan, kamu kali atau kamu bagi dengan bilangan yang negatif, maka tandanya harus dibalik. Kalau dia kurang dari menjadi lebih dari, kalau dia lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Bisa ya? Oke, yang keempat. Yang keempat, jika kedua ruas positif, kemudian kita kuadratkan, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Seperti yang tadi, 2 kurang dari 5. Kalau kita kuadratkan nih, berarti 2 pangkat 2 kurang dari 5 pangkat 2. Atau 4 kurang dari 25. Nah, tanda ketidaksamaannya tetap 4 kurang dari 25. Benar ya? Oke. Yang terakhir, yang kelima, jika kedua ruas negatif, maka pertidaksamaan dapat dikuadratkan dengan tanda dibalik. Kalau kedua ruas negatif, misalkan negatif 5 kurang dari negatif 2. Kalau kita kuadratkan nih, negatif 5 pangkat 2 itu kan positif 25. Negatif 2 pangkat 2 itu positif 4. Jadi dia menjadi 25. Kalau tadi kurang dari, sekarang jadi lebih dari. Ingat, tanda ketidaksamaannya dibalik. 25 lebih dari 4. Oke. Dan yang terakhir, jika diketahui A lebih dari 0 kurang dari B, dan C lebih dari 0 kurang dari D, maka A tambah C itu akan lebih dari 0 dan kurang dari B tambah D. Oke, di sini kamu harus paham terutama sifat yang kedua dan yang kelima tadi ya, karena itu benar-benar bakal sering sekali membuat kamu susah untuk mengerjakan pertidaksamaan. Jadi kamu harus paham kelima sifat dasar ini, apalagi yang kedua dan kelima. Bisa ya?
Kalau dia dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Kemudian kalau dia kedua ruas negatif, maka ketidaksamaannya boleh kita kodratkan, tapi tandanya dibalik. Oke, selanjutnya kita juga harus paham hubungan antara dua pertidaksamaan. Nah, yang pertama adalah irisan. Ini kalau kita menggunakan kata hubung dan. Misalkan diketahui X lebih dari negatif 1. Kita gambar dulu ya grafiknya. Nah, ini garis bilangannya, kita buat negatif 1. Lebih dari, berarti dia mengarah ke positif tak hingga. Ya. Kemudian yang kedua, X kurang dari 3. Kita gambar lagi garis bilangan, kita buat titik 3. Kemudian dia mengarah ke negatif tak hingga. Kenapa? Kurang dari, gitu ya. Nah, kedua pertidaksamaan ini kita gabungkan. X lebih dari negatif 1 kita gabung dengan X kurang dari 3. Oke, seperti ini ya. Nah, maka ketika kita gabung, nah kan menggunakan kata dan, lihatlah di situ yang daerahnya sama. Seperti yang sudah saya batasi dengan garis putus-putus yang berwarna putih ini. Oke, nampak ya daerahnya yang mana? Maka boleh kita simpulkan X itu lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Nah, kira-kira kalau kita arsir daerahnya seperti inilah dia ya. Negatif 1, 3. Inilah dia daerahnya. Jadi X itu lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Nah, yang kedua adalah gabungan. Ini menggunakan kata hubung atau. Misalkan, diketahui pertidaksamaan X kurang dari negatif 3. Nah, kita gambar di garis bilangan, kita letakkan titik negatif 3. Kurang dari, berarti dia mengarah ke negatif tak hingga. Oke, kemudian X lebih dari 2. Kita gambar lagi garis bilangan, kita letakkan titik 2. Lebih dari, berarti dia mengarah ke positif tak hingga. Nah, kemudian kita lakukan penggabungan pakai kata hubung atau X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Oke, kita tarik garis putus-putus, namanya juga atau. Ya kan? Kenapa ini kita gunakan kata atau? Itu karena tidak ada daerah yang sama. Sudah? Jadi dia sama-sama mengarah ke daerah yang berbeda. Ada yang ke lebih, ada yang ke kurang dari, ada yang lebih dari. Gitu. Nah, maka daerah arsirannya adalah seperti ini. Ini untuk yang X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Jadi mereka tidak ada daerah yang sama, sehingga harus dipisahkan pakai kata penghubung atau. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk sesuai dengan sub materi kita, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya adalah AX tambah B kurang dari 0. Ini yang pertama. Yang kedua adalah AX tambah B lebih dari 0. Yang ketiga, AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Dan yang terakhir, AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C merupakan elemen bilangan real. Oke, contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 12 tambah 3X kurang dari sama dengan 4 kali X tambah 2. Penyelesaian. Nah, diketahui 12 tambah 3X kurang dari sama dengan 4 kali X tambah 2. Selanjutnya adalah, kamu kalikan dulu 4 kali X tambah 2. Kalau kamu kalikan, maka hasilnya adalah 12 tambah 3X kurang dari sama dengan 4X tambah 8. Nah, masih sama ya caranya. Kamu pisahkan yang bervariabel dengan yang tidak bervariabel atau yang konstanta. Kalau kamu pisahkan, maka bentuknya adalah seperti ini. 3X kurang 4X kurang dari sama dengan 8 dikurang 12. Tetap masih peraturannya sama ya. Kalau 4X pindah, maka dia menjadi negatif 4X. Karena dia pindah ruas. Nah, si 12 pindah, maka dia menjadi negatif 12. Selanjutnya,
kamu operasikan yang bervariabel sama. Sama-sama X. Perhatikan 3X dikurang 4X. Sama-sama X. Maka tinggal kamu kurangkan 3 dikurang 4, itu hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1. Angka 1 tidak perlu kamu tulis, maka tinggal si negatif X. Kita perolehlah bahwa negatif X kurang dari sama dengan negatif 4. Kita disuruh mencari nilai X, tapi kita di sini memperoleh negatif X. Nah, supaya dia jadi positif, maka kamu kalikan dengan negatif. Nah, ingat sifat dasar yang tadi, ketika ada sebuah pertidaksamaan dikalikan dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik, sehingga kita peroleh hasilnya X lebih dari sama dengan 4. Bisa ya? Oke, kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 4. Artinya, ketika kita masukkan nilai X yang lebih dari sama dengan 4, maka pertidaksamaan itu akan bernilai benar. Misalkan kamu masukkan 5, maka 12 tambah 3 kali 5 akan kurang dari sama dengan 4 kali 5 tambah 2. Oke, 3 kali 5 itu kan 15. Nah, kita jumlahkan 12 tambah 15 itu 27. Kemudian 4 kali 5 tambah 2. 5 tambah 2 itu 7 kali 4, 28. 27 kurang dari sama dengan 28. Seperti itu ya. Oke, silakan kamu selidiki untuk bilangan yang lainnya. Misalkan kalau dia 0 gimana, kalau dia 3 seperti apa, kalau 4 gimana. Gitu ya, untuk membuktikan bahwa pekerjaan kita benar. Nah, contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 4X tambah 5 lebih dari 2X kurang 3 kurang dari X tambah 47. Nah, kalau ada dia pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini, itu kita baca dari bilangan yang tengahnya dulu ya. Jadi kita baca dari si 4X tambah 5 lebih dari 2X kurang 3 kurang dari X tambah 47. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, kita bagi dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah 2X kurang 3 kurang dari 4X tambah 5. Baik, di sini tidak ada yang perlu kamu kalikan kan? Jadi langsung aja kamu buat dalam satu ruas yang memiliki variabel dan satu ruas lagi yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini kita sudah peroleh 2X kurang 4X kurang dari 5 tambah 3. Sehingga negatif 2X kurang dari 8. Nah, kemudian si negatif 2X kurang dari 8 sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Kalau kita bagi dengan negatif 2, negatif 2X bagi negatif 2 kan jadi positif X. 8 bagi negatif 2 jadi negatif 4. Tapi karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya kita balik. Bisa ya? Kemudian, kita lanjut dengan kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah 4X tambah 5 kurang dari X tambah 47. Nah, kita peroleh 4X kurang dari 47 kurang 5. Kemudian, 3X kurang dari 42, dan kita peroleh hasilnya X kurang dari 14. Kemudian lanjut ke kondisi yang ketiga. Nah, si 2X kurang 3 kurang dari 4X tambah 5 sudah. Kemudian 4X tambah 5 kurang dari X tambah 47 sudah. Yang terakhir adalah 2X kurang 3 kurang dari X tambah 47. Jadi ada 3 kondisi ya. Nah, untuk kondisi yang ketiga, langsung saja kita buat dalam satu ruas yang memiliki variabel 2X kurang dari 47 tambah 3, sehingga X-nya kurang dari 50. Oke, untuk kondisi yang pertama kita gambarkan X lebih dari negatif 4. Lebih dari berarti dia mengarah ke positif tak hingga. Kemudian, kondisi yang kedua X kurang dari 14. Maka,
dia mengarah ke negatif tak hingga. Selanjutnya adalah X kurang dari 50. Nah, kalau kita perhatikan, ada dia daerah yang sama, yaitu ini dia ya, dari negatif 4 mengarah ke positif tak hingga dan dibatasi dengan angka 14. Jadi hasil daerahnya adalah, atau daerah hasilnya adalah dia lebih dari negatif 4 tapi kurang dari 14, atau X lebih dari negatif 4 kurang dari 14. Seperti ini dia cara menarik kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Oke? Nah, bagaimana adik-adik? Sudah pahamkah kamu tentang pertidaksamaan linier satu variabel? Saya yakin kamu pasti bisa paham. Jangan malas ya untuk bahas soal-soal yang lain. Tetap semangat dan salam sehat. Sampai bertemu di video selanjutnya.